Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan boleh kembali menyapa sahabat-sahabat sekalian yang tetap setia mengikuti program pendalaman Alkitab melalui pelajaran sekolah sahabat bersama dengan kami Cornelius Media. Kita sudah tiba di pelajaran yang ke-6 dengan tema karunia-karunia rohani. Kami tetap mengingatkan, mari bersemangat untuk mempelajari pelajaran sekolah sahabat di tempat kita masing-masing. Saya Pendeta Edward Taliwongso ditemani oleh Pendeta Felix Gosal dan Pendeta Widodo Purwanto akan kembali membahas firman Tuhan pada kesempatan ini. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Tuhan kami, Allah yang Maha Baik, terima kasih Tuhan oleh karena kasih setiamu yang begitu melimpah dalam hidup kami. Sekarang ini kami mau mempelajari firman-Mu, bukalah hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Seperti biasa program kita terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama kita akan melihat dasar Alkitabiah. Yang kedua kita mencoba menggali makna dari ayat hafalan. Yang ketiga pokok pikiran yang muncul dari pelajaran hari per hari. Dan di bagian akhir kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat yang pertama dasar Alkitabiah. 1 Korintus pasal 12. Paulus mengajarkan bahwa Roh Kudus memberikan berbagai karunia rohani kepada setiap orang percaya untuk kepentingan bersama. Karunia-nya berbeda-beda, tetapi semua berasal dari roh yang sama. Dan gereja itu diibaratkan sebagai satu tubuh dengan banyak anggota yang saling membutuhkan. Efesus 4 ayat 11-13. Kristus memberikan berbagai karunia pelayanan. Rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar. Semuanya ini untuk memperlengkapi orang-orang kudus untuk membangun tubuh Kristus dan membawa gereja kepada kesatuan iman, kedewasaan rohani, serta keserupaan dengan Kristus. 1 Korintus pasal 13. Kasih adalah karunia yang paling utama. Semua karunia rohani, pengetahuan, iman, maupun pengorbanan tidak berarti tanpa kasih. Kasih itu bersifat sabar, murah hati, tidak sombong, tidak mementingkan diri sendiri, dan tidak berkesudahan. 1 Petrus 4 ayat 8-11. Orang percaya dipanggil untuk saling mengasihi dengan sungguh-sungguh, melayani satu sama lain, menggunakan karunia yang telah diterima sebagai pengelola kasih karunia Allah. Semua pelayanan harus dilakukan untuk memuliakan Allah melalui Yesus Kristus. 1 Korintus 14 ayat 27. Dalam penggunaan karunia bahasa roh di dalam ibadah, Paulus menekankan keteraturan. Hanya 2 atau 3 orang yang berbicara secara bergantian dan harus ada penafsir. Amos 3 ayat 7. Allah tidak bertindak tanpa terlebih dahulu menyatakan rencananya kepada para nabi. Dan nubuat merupakan salah satu cara Allah menyatakan kehendaknya kepada umatnya. Sekarang kita melihat pengertian judul karunia-karunia rohani. Pertanyaan yang pertama, apa itu karunia rohani? Nah, karunia rohani adalah kemampuan khusus yang diberikan Roh Kudus kepada setiap orang percaya untuk melayani Tuhan dan membangun jemaat. Karunia itu berasal dari Allah, bukan hasil usaha manusia. Dan ini dipakai untuk kemuliaan Kristus, juga untuk pertumbuhan gereja. Itu ada di 1 Korintus 12 ayat 4-11 dan juga Efesus 4 ayat 11-13. Kemudian kita bertanya, apa perbedaan antara talenta dan karunia rohani? Talenta adalah kemampuan alami yang dimiliki seseorang sejak lahir atau dikembangkan melalui latihan. Misalnya musik, kepemimpinan, mengajar, dan lain-lain. Sementara karunia rohani adalah pemberian Roh Kudus kepada orang percaya untuk pelayanan rohani. Talenta dapat dimiliki oleh siapa saja, tetapi karunia rohani diberikan Allah bagi pembangunan tubuh Kristus. Talenta juga dapat dipakai Tuhan ketika diserahkan kepadanya. Apa tujuan Allah memberikan karunia rohani? Allah memberikan karunia rohani sedikitnya untuk 4 alasan. Yang pertama, untuk membangun dan menguatkan gereja, Efesus 4 ayat 12.
Yang kedua, untuk mempersatukan jemaat di dalam keberagaman. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27. Yang ketiga, untuk melayani sesama dalam kasih. 1 Korintus 13, 1 Petrus 4 ayat 10. Dan yang terakhir, untuk mendukung penginjilan juga misi gereja. Sehingga setiap anggota punya kontribusi sesuai dengan karunia rohaninya. Bagaimana orang Kristen mengelola karunia rohani untuk membangun gereja? Saudaraku, sebagai orang Kristen, mengelola karunia rohani itu dapat dilakukan dengan yang pertama, kita menjadikan Kristus sebagai pusat, bukan untuk mencari pengakuan diri. 1 Korintus 12 ayat 3. Yang kedua, apabila kita melayani dalam kasih. Karena kasih lebih penting daripada karunia sebesar apapun, menurut 1 Korintus 13. Yang ketiga, apabila kita menggunakan karunia itu untuk membangun, bukan untuk memecah belah jemaat. 1 Korintus 14 ayat 26. Lalu kemudian selanjutnya, untuk menghargai semua karunia. Mengapa? Karena setiap anggota punya fungsi yang berbeda, tetapi semuanya sama pentingnya. 1 Korintus 12 ayat 14-27. Lalu yang terakhir, mengapa atau bagaimana kita dapat mengelola karunia rohani? Yaitu dengan melayani dengan teratur, dengan tertib, dengan sesuai tuntunan Roh Kudus. Supaya gereja bertumbuh dalam kesatuan dan juga efektif dalam menjalankan misinya. Ellen White dalam buku To Be Like Jesus halaman 84 mengatakan, Tuhan tidak memberikan bidang pekerjaan yang sama kepada setiap orang. Adalah rencananya agar ada persatuan dalam keberagaman. Apabila rencananya dipelajari dan diikuti, gesekan dalam menjalankan tugas ini akan jauh berkurang. Tuhan menghendaki agar gerejanya menghargai setiap karunia yang telah dianugerahkan kepada para anggotanya yang berbeda-beda. Marilah kita waspada agar pikiran kita tidak terpaku pada diri sendiri dengan berpikir bahwa orang lain tidak dapat melayani Tuhan kecuali mereka bekerja di bidang yang sama dengan yang kita geluti. Baik, terima kasih pendeta. Kita tiba pada ayat hafalan 1 Korintus 14 ayat 1. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Mari kita lihat konteks dan latar belakang ayat ini. Nah, ayat ini adalah jembatan dari pasal 13 ke pasal 14. Kalau kita lihat 1 Korintus pasal 12 sampai pasal 14, ini adalah satu kesatuan yang membahas tentang karunia roh. Di pasal 12, di sana ada penjelasan bahwa karunia roh itu beragam tetapi berasal dari satu roh. Kemudian pasal 13 menegaskan bahwa kasih itu lebih besar daripada semua karunia. Lalu pasal 14 itu adalah penerapan yang praktis yang diberikan oleh Rasul Paulus. Nah, di dalam konteks jemaat Korintus, jemaat di sana sangat mengagumkan karunia bahasa lidah. Mereka menganggap karunia bahasa lidah itu sebagai tanda kerohanian yang paling tinggi dan paling mengesankan. Akibatnya muncul kebanggaan, lalu kemudian perbandingan, lalu kemudian persaingan, dan sebagian merasa lebih rohani daripada yang lain. Dan akibat dari masalah ini, adanya ibadah yang menjadi kacau dan juga jemaat yang tidak dibangunkan. Karena semua ingin tampil dan berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh orang lain, sehingga ibadah itu menjadi kacau. 1 Korintus 14 ayat 23, ayat 33, dan ayat 40. Akhirnya, karunia yang seharusnya membangun jemaat justru dipakai untuk membangun diri sendiri. Oleh karena itu, di sini Paulus memberi ukuran yang baru. Pertanyaan yang Paulus berikan di sini bukan karunia mana yang paling hebat, tetapi karunia mana yang paling membangun jemaat. Nah, mari kita lihat ayat inti. Nah, apa pengertian mengapa harus mengejar kasih? Kasih seperti apa yang perlu dikejar? Dan apa pengertian usahakan dirimu memperoleh karunia-karunia roh? Dan apa yang dimaksudkan Paulus dengan karunia untuk bernubuat? Nah, mari kita lihat yang pertama. Nah, kata yang muncul di dalam ayat ini adalah agape, atau kasih yang muncul di dalam ayat ini datang dari kata agape, yaitu kasih yang berkorban dan mencari kebaikan orang lain, bukan sekedar perasaan. Nah, kasih ini
memiliki definisi di dalam 1 Korintus 13 ayat 4-5, yaitu sabar, murah hati, tidak sombong, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dan sumber dari kasih ini adalah Kristus, yaitu disalib, dan ini dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hati kita, Galatia pasal 5 ayat 22. Nah, mungkin kita bertanya, mengapa kita harus mengejar kasih ini? Nah, kata mengejar di sini berarti ada usaha yang aktif, usaha yang terus-menerus, dan usaha yang sungguh-sungguh. Kata Yunani dari usaha di sini adalah diokete, atau kata yang muncul dari kata mengejar ini datang dari kata diokete. Dan ini adalah kata yang sangat kuat. Kata ini seperti seorang pelari yang mengejar tujuannya. Jadi kasih di sini tidak datang kepada kita secara otomatis. Itu harus dihidupkan, itu harus dikejar dengan sengaja. Nah, mengapa harus dikejar? Jawabannya adalah karena tanpa kasih, semua karunia menjadi kosong. Paulus berkata, sekalipun kita berkata-kata dalam segala bahasa, memiliki karunia bernubuat, dan juga iman yang memindahkan gunung, tetapi kalau kita tidak memiliki kasih, kita sama sekali tidak berguna. 1 Korintus 13 ayat 1-3. Nah, kemudian apa pengertian usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh? Nah, karunia roh ini penting dan harus diinginkan, tetapi bukan diremehkan. Paulus di dalam konteks ini tidak berkata, tidak perlu karunia, cukup kasih saja. Tetapi Paulus menekankan bahwa keduanya penting. Perlu untuk mengejar kasih dan perlu untuk juga mengusahakan kasih karunia. Dan kasih karunia ini sama seperti jalan, sementara karunia ini sama seperti alat dalam pelayanannya. Dan kata mengusahakan di sini berarti rindu dengan doa yang sungguh-sungguh agar Roh Kudus dapat memberikan karunia itu. Roh itu membagi-bagikan kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. 1 Korintus 12 ayat 11. Jadi kita boleh merindukan karunia itu, tetapi kita tidak boleh menuntut atau memaksa karunia ini. Nah, tujuan dari karunia ini adalah pelayanan. Tujuan dari karunia ini bukan untuk menonjolkan diri. 1 Korintus 12 ayat 7, karunia itu diberikan untuk kepentingan bersama. Dan ukuran keberhasilan dari karunia itu bukan seberapa hebatnya orang itu, seberapa mengesankan dia di dalam jemaat, tetapi seberapa membangun atau seberapa karunia ini dapat membangun jemaat yang dia layani. Nah, selanjutnya apa maksud terutama karunia untuk bernubuat? Nah, saudara, pengertian bernubuat di sini merujuk pada penyampaian pesan Allah dengan bahasa yang dimengerti. Paulus menjelaskan hal ini dalam 1 Korintus 14 ayat 3. Siapa yang bernubuat, berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati, dan menghibur. Jadi ini mencakup pemberitaan firman dalam bimbingan roh. Nah, dikatakan lebih utama di sini oleh karena karunia ini dapat dimengerti, harus dapat dimengerti, dan harus dapat membangun jemaat. 1 Korintus 14 ayat 4 mengatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Dan disinilah ukuran yang Paulus berikan kepada jemaat di Korintus. Ini yang membangun banyak orang harus diutamakan daripada yang membangun atau menyenangkan diri sendiri. Dan kata-kata ini sebenarnya adalah teguran langsung terhadap jemaat Korintus. Jemaat yang terlalu membanggakan atau mengutamakan spektakuler. Sementara di sini Paulus ingin menekankan bahwa karunia roh itu harus berguna. Jadi prinsipnya sederhana, kasih itu dan karunia roh itu harus membangun jemaat. Di dalam Seventh-day Adventist Bible Commentary jilid 6 halaman 788 mengatakan, manusia seharusnya tidak mencari karunia untuk meninggikan diri sendiri dengan cara apapun, tetapi agar mereka dapat melayani Allah dengan lebih baik dan membawa lebih banyak pertolongan kepada gerejanya. Sekarang kita masuk pada pokok pembahasan berbagai karunia. Apa latar belakang topik ini dan apa yang dimaksud dengan berbagai karunia? Latar belakang topik ini masih sebenarnya berhubungan dengan perpecahan di jemaat Korintus. Mulai dari pasal 1 sampai pasal 11, kita tahu bahwa Paulus telah menegur berbagai persoalan di jemaat Korintus.
perpecahan, percabulan, perselisihan, hukum, penyalahgunaan kebebasan Kristen, penyalahgunaan perjamuan kudus, dan lain sebagainya. Nah, memasuki 1 Korintus pasal yang ke-12, Paulus memperkenalkan pembahasan baru di ayat yang pertama dengan kalimat, sekarang tentang karunia-karunia roh. Seventh Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 768 katakan bahwa topik ini tidak diragukan lagi telah menimbulkan banyak kesalahpahaman, mulai dari penyalahgunaan karunia-karunia tersebut, serta timbulnya persaingan yang tidak sehat dari mereka yang dipercayakan karunia-karunia rohani yang berbeda-beda di jemaat Korintus. Lebih lanjut lagi dikatakan bahwa tampaknya di jemaat Korintus beberapa orang telah menyombongkan diri menganggap karunia yang mereka miliki lebih besar dan lebih penting atau lebih utama daripada yang diberikan kepada anggota-anggota lainnya. Itulah sebabnya Paulus mengambil kesempatan itu untuk memberikan pengajaran kepada mereka mengenai karya Roh Kudus dalam tubuh Kristus, yaitu gerejanya. Kalimat lanjutan di dalam 1 Korintus 12 ayat 1 mengenai karunia-karunia roh adalah, aku mau, kata Paulus, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Sekarang mengenai apa yang dimaksud dengan berbagai karunia. Pada dasarnya kata karunia berasal dari kata Yunani karisma, yang akarnya adalah kata karis yang berarti kasih karunia atau grace. Artinya karunia rohani bukanlah sesuatu yang diperoleh karena kemampuan pribadi, pendidikan, pengalaman, ataupun kesalahan, melainkan pemberian cuma-cuma dari Allah melalui Roh Kudus. Nah, frase karunia-karunia roh dalam 1 Korintus 12 ayat 1 diterjemahkan dari bahasa Yunani ton pneumatikon, yang lebih merujuk pada karunia-karunia rohani yang diberikan Roh Kudus kepada orang percaya saat itu. Namun ton pneumatikon juga menurut Andrews Bible Commentary halaman 1624 dapat diterjemahkan spiritual persons atau orang-orang rohani, di mana Paulus menentang mentalitas beberapa orang di jemaat Korintus yang menganggap diri mereka memiliki status rohani lebih tinggi daripada yang lainnya. Karunia diberikan bukan sebagai penghargaan, tetapi karunia diberikan sebagai perlengkapan pelayanan. Karena itu tidak seorang pun boleh menyombongkan diri karena karunia yang dimilikinya. Sebab itu adalah pemberian Allah melalui karya Roh Kudus. Nah, berbagai karunia artinya Roh Kudus memberikan kemampuan rohani yang berbeda-beda kepada setiap orang percaya. Tidak semua orang memiliki karunia yang sama. 1 Korintus 12 ayat 4. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Kalau begitu, apa saja karunia-karunia roh itu dan apa fungsi serta maksud Allah memberikannya? Karunia-karunia roh sesuai yang dirincikan dalam 1 Korintus 12 ayat 8-10 dan juga Roma 12 ayat 6-8, dengan juga mengandung artinya singkat dari Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 771, yaitu yang pertama, karunia berkata-kata dengan hikmat, yaitu hidup bijaksana dan mampu menyampaikan hikmat Allah untuk pembangunan tubuh jemaat. Yang kedua, karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Dalam kaitannya dengan Injil, ini adalah kemampuan yang dianugerahkan Roh Kudus untuk memahami kebenaran rohani dan menyusunnya secara teratur guna disampaikan kepada orang lain. Yang ketiga, karunia iman. Iman yang dimaksud di sini bukanlah iman yang dimiliki oleh semua orang Kristen. Ini adalah jenis iman yang istimewa yang memungkinkan pemegangnya melakukan perbuatan-perbuatan luar biasa bagi Allah. Yang berikutnya karunia menyembuhkan. Dan selanjutnya karunia mengadakan mujizat. Lantas ada karunia bernubuat. Inilah kuasa untuk berbicara dengan otoritas nama Allah, baik dengan meramalkan peristiwa masa depan maupun dengan menyatakan kehendak Allah untuk masa kini. Kemudian ada karunia membedakan bermacam-macam roh. Nah, ini merupakan kesanggupan dari Roh Kudus untuk membedakan antara ilham ilahi dan juga ilham palsu, untuk membedakan antara pengajar dan orang Kristen yang sejati dengan yang palsu, serta mampu membedakan mana mujizat yang datangnya dari Allah dan mana yang palsu yang datangnya dari si jahat atau setan, untuk tujuan penipuan atau penyesatan. Kemudian ada karunia berbahasa roh, karunia menafsirkan bahasa roh, karunia melayani, yaitu kesanggupan untuk melayani kebutuhan orang lain dengan penuh sukacita. Kemudian ada karunia untuk mengajar, ada karunia untuk menasihati, karunia untuk membagi-bagikan sesuatu atau memberi, kemudian karunia memimpin, serta karunia untuk menunjukkan atau menyatakan kemurahan. Nah, berbagai karunia ini diberikan untuk fungsi dan maksud yang Allah sendiri maksudkan. 1 Korintus 12 ayat yang ke-7 katakan, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh
untuk kepentingan bersama. Jadi maksud Allah dalam pemberian berbagai karunia roh adalah untuk kepentingan bersama, yaitu untuk membangun dan memperlengkapi tubuh Kristus, yaitu gerejanya. Efesus 4 ayat 11-15. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Sederhananya, tujuan pemberian karunia-karunia roh ini adalah untuk pelayanan yang biasa kita sebut diakonia, yang berhubungan dengan perbuatan atau pekerjaan energema dari gereja, mempersatukan gereja serta menyatakan kuasa dan kekayaan kasih karunia Allah demi kemuliaannya sendiri. Di Acts of the Apostle halaman 274 menyimpulkan bahwa karunia-karunia roh diberikan untuk membangun gereja dan mempersatukan umat Allah, bukan untuk meninggikan diri sendiri. Sekarang apa pelajarannya bagi kita? Karunia adalah anugerah, bukan alasan untuk kita bermegah. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengklaim dirinya lebih penting daripada orang lain, sebab semua kesanggupan itu berasal dari Roh Kudus. Kemudian berikutnya, janganlah iri terhadap karunia orang lain dan jangan meremehkan karunia yang Tuhan berikan kepada kita sendiri. Setiap orang memiliki tempat yang unik dalam tubuh Kristus. Karunia yang tampaknya sederhana, saudaraku, seringkali sama pentingnya dengan karunia yang terlihat di depan umum atau publik. Kemudian kita perlu gunakan untuk membangun, bukan untuk bersaing, serta meninggikan diri sendiri. Dan mari kita bersatu untuk hidup dan melayani bersama sesuai dengan karunia-karunia rohani yang dianugerahkan Allah, saling melengkapi dalam pekerjaan Tuhan untuk membawa kemuliaan bagi namanya sendiri. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita melihat tema kesatuan melalui keberagaman. Menurut 1 Korintus 12 ayat 12-31, bagaimana Paulus menggunakan ilustrasi tubuh manusia untuk menjelaskan hubungan antara kesatuan dan keberagaman di dalam jemaat. Nah, kalau kita baca pasal ini, Paulus menggunakan analogi tubuh manusia untuk menggambarkan hakikat gereja sebagai tubuh Kristus. Ada beberapa fakta penting yang dapat kita ambil dari perikop ini. Yang pertama, tubuh itu terdiri dari banyak anggota, tapi tetap satu tubuh. Gereja punya banyak anggota dengan fungsi yang berbeda, tapi semuanya membentuk satu tubuh di dalam Kristus. Yang kedua, setiap anggota memiliki fungsi yang berbeda. Ada mata, tangan, kaki, telinga. Anggota lainnya memiliki tugas yang unik. Tidak ada anggota yang dapat menggantikan fungsi anggota yang lain. Yang ketiga, semua anggota saling membutuhkan. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan bahwa ia tidak membutuhkannya. Anggota yang tampaknya lemah justru sangat diperlukan. Dan pelajaran yang keempat, Allah sendiri yang menempatkan setiap anggota sesuai dengan kehendaknya. Jadi karunia itu bukan hasil pilihan manusia, melainkan pemberian Allah demi kepentingan bersama. Mengapa Paulus menekankan bahwa keberagaman karunia rohani justru merupakan sarana untuk membangun kesatuan gereja, bukan alasan untuk perpecahan? Nah, secara teologis, keberagaman karunia mencerminkan karakter Allah sendiri dan tujuannya bagi gereja. Mari kita lihat ada beberapa prinsip penting secara teologis. Yang pertama, kesatuan itu berasal dari Allah Tritunggal. Dalam 1 Korintus 12 ayat 4-6, Paulus menyebut bahwa ada roh yang sama, Tuhan yang sama, dan Allah yang sama. Walaupun Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah pribadi yang berbeda, tetapi mereka bekerja dalam kesatuan yang sempurna. Demikian pula gereja dipanggil hidup dalam kesatuan di tengah keberagaman. Yang kedua, karunia diberikan untuk membangun tubuh Kristus. Karunia Roh Kudus bukan diberikan untuk meninggikan individu, sebaliknya untuk melayani,
untuk membangun jemaat, untuk memperlengkapi orang percaya, dan untuk memajukan misi Allah. Karunia yang dipakai demi kemuliaan diri telah menyimpang dari tujuan Allah. Lalu prinsip yang ketiga, kasih adalah prinsip yang mengikat semua karunia. Paulus menutup pembahasan di pasal 12 dengan berkata, "Aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi." 1 Korintus 12 ayat 31. Dan jalan yang lebih utama itu adalah kasih yang dijelaskan di dalam pasal 13. Tanpa kasih, karunia menjadi sumber kesombongan. Tanpa kasih, pelayanan berubah menjadi persaingan. Tanpa kasih, keberagaman berubah menjadi perpecahan. Tetapi kalau dengan kasih, setiap karunia saling melengkapi. Dengan kasih, setiap anggota itu dihargai. Dan dengan kasih, tubuh Kristus bertumbuh menuju kedewasaan. Bagaimana kita dapat mengenali dan menggunakan karunia rohani yang Tuhan berikan sehingga membangun kesatuan jemaat bukan jadi sumber persaingan atau perpecahan? Ada beberapa langkah praktis yang dapat kita lakukan. Yang pertama, mari kita mengenali bahwa setiap orang percaya memiliki karunia dari Allah. Tidak ada anggota tubuh Kristus yang tidak berguna. 1 Korintus 12 ayat 18. Yang kedua, mari kita mengembangkan karunia melalui pelayanan. Karunia itu ditemukan dan semakin dipertajam kalau digunakan untuk melayani, bukan untuk disimpan. Yang ketiga, kita belajar menghargai karunia rohani orang lain. Kita tidak boleh membandingkan diri sendiri atau merasa iri terhadap pelayanan orang lain. Yang keempat, mari kita gunakan karunia itu dengan kasih. Karena tujuan utama bukan mencari pengakuan, tetapi membangun tubuh Kristus. Yang kelima, mari kita mengarahkan semua pelayanan kepada kemuliaan Allah. Setiap karunia itu adalah amanat, bukan alasan untuk merasa lebih penting daripada orang lain. Ellen White dalam God's Amazing Grace halaman 211 mengatakan tentang keberagaman karunia rohani. Dia katakan, pohon anggur memiliki banyak cabang, tetapi meskipun semua cabang itu berbeda, mereka tidak saling berselisih. Dalam keberagaman terdapat kesatuan. Semua cabang memperoleh gizi dari satu sumber. Dan inilah gambaran kesatuan yang seharusnya ada di antara para pengikut Kristus. Dalam bidang pekerjaan mereka yang berbeda-beda, mereka semua hanya memiliki satu kepala, roh yang sama, dengan cara yang berbeda-beda bekerja melalui mereka. Terdapat kerjasama yang harmonis meskipun karunia-karunia yang dimiliki berbeda-beda. Allah memanggil setiap orang untuk melakukan tugas yang telah ditetapkannya sesuai dengan kemampuan yang telah diberikan kepadanya. Baik, kita tiba pada pokok diskusi selanjutnya yaitu jalan yang lebih utama lagi. Nah, menurut pelajaran sekolah sahabat kita pekan ini, apa yang dimaksudkan dengan jalan yang lebih utama? Jalan apa itu dan mengapa jalan ini lebih utama? Nah, saudara, jalan yang dimaksudkan dalam pelajaran ini adalah kasih. Paulus menutup 1 Korintus pasal 12 dengan berkata, "Aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi." Dan pada saat itu ketika kita membaca ayat ini, Paulus kemudian masuk pada pasal 13, yaitu pasal tentang kasih. Nah, mengapa kasih itu disebut lebih utama? Ada 4 alasan. Yang pertama, karena kasih bukan salah satu karunia, melainkan jalan yang dilalui semua karunia. Karunia itu adalah apa yang kita miliki, sementara kasih itu adalah bagaimana kita memakainya atau menggunakannya. Karunia tanpa kasih seperti mobil tanpa jalan. Mobil itu bisa saja terlihat hebat, tetapi tidak bisa kemana-mana. Kemudian alasan yang kedua, karena kasih itu terbuka untuk semua orang, sementara karunia itu dibagi-bagikan secara berbeda. Jadi tidak semua orang menerima karunia yang sama. Alkitab mengatakan di dalam 1 Korintus 12 ayat 11, bahwa Roh membagi-bagikan kepada tiap-tiap orang seperti yang dikehendakinya. Tetapi kasih itu terbuka kepada setiap orang. Kemudian alasan yang ketiga, karena kasih itu bertahan selamanya, sedangkan karunia itu bersifat sementara.
1 Korintus 13 ayat 8 dan 13, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, tetapi yang paling besar diantaranya ialah kasih. Jadi karunia itu adalah alat untuk masa sekarang, pelayanan sekarang, sementara kasih itu adalah karakter yang akan kita bawa sampai pada kekekalan. Kemudian alasan yang keempat, karena kasih adalah karakter Allah itu sendiri. 1 Yohanes 4 ayat 8. Allah adalah kasih. Maka dengan sendirinya ketika kita mengatakan bahwa jika kita mengejar kasih, berarti artinya kita semakin berusaha untuk serupa dengan Allah. Dan itulah tujuan tertinggi dari kehidupan orang Kristen. Di dalam buku Sons and Daughters of God halaman 49, Roh Nubuat mengatakan kasih yang murni sederhana dalam cara kerjanya dan terpisah dari setiap asas tindakan yang lain. Bila dicampur dengan motif duniawi dan kepentingan diri, ia tidak murni lagi. Allah lebih memperhatikan dengan berapa banyak kasih kita bekerja daripada berapa banyak yang kita kerjakan. Nah, saudaraku, di dalam 1 Korintus 13 ada 15 daftar sifat. Ada 7 hal yang dilakukan oleh kasih, 8 hal yang tidak dilakukan kasih dari 15 daftar sifat ini. Nah, muncul pertanyaan, bagaimana agar 15 sifat ini yang dituliskan di dalam 1 Korintus 13 ini tidak menjadi legalisme di dalam jemaat? Nah, ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, kita perlu menggunakan 5 sifat ini sebagai cermin, bukan sebagai daftar checklist. Jika kita menggunakan 15 daftar ini sebagai cerminan, maka kita akan melihat kekurangan diri kita sendiri dan kita belajar untuk lebih baik lagi dari Yesus Kristus. Tetapi jika 15 daftar sifat ini dijadikan checklist, maka kita akan melihat orang lain dan akan menjadi orang yang legalistik. Kemudian yang kedua, orang yang legalis ini berusaha untuk menghasilkan kasih untuk memperoleh perkenanan Allah. Tetapi kita telah menerima perkenanan Allah lebih dahulu, lalu kasih tumbuh seperti atau sebagai buah. Jadi di sini kita dapat mengerti bahwa ranting itu tidak berjuang menghasilkan buah. Dia hanya perlu tinggal pada pokok anggur. Seperti penjelasan Yesus di dalam Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai 5. Kemudian yang ketiga, legalisme itu sibuk mengukur diri sendiri dan juga mengukur orang lain. Tetapi kasih sejati itu sibuk memperhatikan kebutuhan orang lain. Oleh karena itu, jika daftar 15 sifat ini membuat kita makin menghakimi, maka kita salah dalam menggunakan daftar ini. Roh Nubuat di dalam Testimonies for the Church jilid 5 halaman 123 sampai 124 mengatakan, kasih adalah suatu asas yang aktif. Ia senantiasa menempatkan kebaikan orang lain di hadapan kita. Kasih tidak mencari keuntungannya sendiri. Ya, tidak akan mendorong orang untuk mencari kesenangan dan pemuasan dirinya sendiri. Nah, mungkin kita bertanya, mengapa iman yang dapat memindahkan gunung tetapi tanpa kasih menjadi tidak berguna? Nah, saudara, hal ini dapat dimengerti dalam 3 hal. Yang pertama, memindahkan gunung adalah hasil yang spektakuler. Tetapi, kalau motifnya adalah menonjolkan diri, meraih pujian, ataupun kekuasaan, maka di mata Allah perbuatan itu kosong. Yang kedua, karunia untuk kepentingan bersama, karunia itu diberikan untuk kepentingan bersama, 1 Korintus 12 ayat 7. Dan jika digunakan untuk kepentingan diri sendiri, maka itu tidak berguna. Kemudian yang ketiga, tanpa kasih, mujizat yang dilihat bisa gagal menyatakan karakter Allah. Jadi tujuan setiap kasih atau tujuan setiap karunia itu adalah menunjukkan siapa Allah. Tetapi tanpa kasih, maka fokus orang bukan pada kasih Allah tetapi pada mujizat itu semata. Matius pasal 7 ayat 22-23 di sana dikatakan, bukankah kami telah bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Lalu Yesus berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Jadi dari ayat ini kita bisa melihat ternyata ada kemungkinan orang itu membuat mujizat atau memiliki kuasa, memiliki karunia, tetapi tidak memiliki hubungan dengan Allah. Di dalam The Acts of the Apostle halaman 318 sampai 319, di sana Roh Nubuat mengatakan, sekalipun
ia memiliki iman yang besar dan berkuasa mengadakan mujizat. Tanpa kasih, imannya tidak berguna. Bahkan dalam semangatnya ia mungkin menemui kematian seorang syuhada. Namun jika tidak digerakkan oleh kasih, ia akan dipandang Allah sebagai orang fanatik yang tertipu atau seorang munafik yang penuh ambisi. Kita berpindah pada pokok pembahasan karunia bahasa roh. Dalam konteks pelajaran sekolah sahabat, apakah yang dimaksud dengan karunia bahasa roh dan mengapa Paulus memberikan perhatian khusus terhadap karunia ini? Dalam perjanjian baru, kata yang diterjemahkan sebagai bahasa roh berasal dari kata Yunani glosa, yang berarti lidah atau bahasa. Dalam konteks 1 Korintus pasal yang ke-12 sampai 14, istilah ini menunjuk pada kemampuan yang diberikan Roh Kudus untuk berbicara dalam bahasa yang sebelumnya tidak dipelajari oleh pembicara. Pada hari Pentakosta, menurut Kisah Para Rasul 2 ayat 4-11, karunia ini memungkinkan orang-orang dari berbagai bangsa mendengar Injil dalam bahasa mereka sendiri. Dengan demikian, tujuan utama karunia bahasa roh adalah mengkomunikasikan Injil sehingga dapat dimengerti oleh orang lain, bukan sekedar menghasilkan pengalaman rohani yang sifatnya adalah pribadi. Nah, selanjutnya Paulus memberikan perhatian khusus terhadap karunia ini karena jemaat Korintus telah menyalahgunakan karunia tersebut. Mereka menjadikan bahasa roh sebagai ukuran kerohanian dan menggunakannya tanpa keteraturan dalam kebaktian sehingga ibadah berubah menjadi kekacauan dan juga membingungkan. Karena itulah Paulus menegaskan bahwa semua karunia roh diberikan untuk kepentingan bersama dalam 1 Korintus 12 ayat 7, bukan untuk meninggikan diri sendiri. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 771 dan 772 menjelaskan bahwa Paulus sebenarnya tidak menolak karunia bahasa roh, melainkan mengoreksi penyalahgunaannya. Setiap karunia roh harus dipakai untuk membangun jemaat dan untuk memuliakan Allah, bukan menjadi sarana pamer kerohanian. Sekarang mengapa Paulus menegaskan bahwa bahasa roh harus disertai dengan karunia menafsirkannya? Paulus mengajarkan bahwa tujuan setiap karunia roh adalah untuk membangun jemaat. Karena itu apabila seseorang berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh pendengar, maka harus ada orang yang menafsirkannya supaya seluruh jemaat memperoleh manfaat dari apa yang disampaikan. 1 Korintus 14 ayat 9. Jika kamu mengucapkan kata-kata yang tidak dapat dimengerti, bagaimanakah orang mengetahui apa yang kamu katakan? Kemudian ayat yang ke-27. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, hendaklah 2 atau paling banyak 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Tanpa penafsiran, bahasa roh hanya bermanfaat bagi pembicaranya sendiri, sedangkan jemaat tidak memperoleh pengajaran maupun penguatan. Paulus menegaskan bahwa ibadah Kristen harus dilakukan dengan tertib, jelas, dan juga mudah atau dapat dimengerti. Mengomentari hal ini, Andrews Bible Commentary menekankan bahwa pemahaman lebih utama daripada sekedar sensasi rohani. Allah ingin umatnya mengerti firman-Nya, bukan sekedar mengalami pengalaman yang mengesankan. Roh Kudus tidak pernah menghasilkan kekacauan. Kehadiran roh selalu menghasilkan ketertiban, kejelasan, dan pertumbuhan rohani jemaat. Nah, mengapa Paulus tidak mengajarkan bahwa semua orang percaya harus berbicara dalam bahasa roh? Dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, Paulus berulang kali menegaskan bahwa Roh Kudus membagikan karunia menurut kehendaknya sendiri. 1 Korintus 12 ayat yang ke-11. Tidak semua orang menerima karunia yang sama. Itu artinya, oleh sebab itu, menjadikan bahasa roh sebagai syarat mutlak bahwa seseorang telah dibaptis oleh Roh Kudus bertentangan dengan ajaran Paulus sendiri. Raul Dederen dalam The Handbook of Seventh-day Adventist Theology halaman 620 menekankan bahwa gagasan bahwa semua orang harus berbicara dalam bahasa roh sebelum mengaku telah menerima baptisan Roh Kudus merupakan suatu penyimpangan dari ajaran Paulus dalam 1 Korintus 12 dan juga 14. Roh Kudus memberikan berbagai karunia sesuai kebutuhan pekerjaan Allah, bukan satu karunia yang sama kepada semua orang di dalam jemaat. Sekarang bagaimana pemahaman yang benar tentang bahasa roh dapat membantu misi gereja saat ini? Saudaraku, peristiwa Pentakosta menunjukkan tujuan utama dari karunia bahasa roh. Allah memberikan kemampuan berbicara dalam berbagai bahasa supaya orang-orang dari banyak bangsa saat itu dapat mendengar Injil dalam bahasa mereka sendiri. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 6-11. Dengan demikian, bahasa roh merupakan alat misi,
bukan sekedar sensasi atau pengalaman pribadi. Dalam suatu catatan Biblioteka Sacra Oktober 1963 dikatakan, karunia berbahasa menurut Kisah Para Rasul adalah karunia yang memungkinkan para penerimanya berbicara dalam bahasa-bahasa yang dikenal pada waktu-waktu yang tertentu yang ditentukan oleh Roh Kudus guna mengukuhkan pesan gereja mula-mula di hadapan orang-orang Yahudi. Nah, pada hari Pentakosta, The Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 796 katakan bahwa kemampuan berbicara dalam bahasa asing secara khusus diperuntukkan untuk membangun orang lain. Kemampuan itu dianugerahkan agar para murid dapat memberitakan Injil tanpa perlu bantuan seorang penerjemah. Sampai sekarang saudaraku, Allah masih memakai orang-orang yang memiliki kemampuan bahasa untuk memberitakan Injil kepada berbagai suku, bangsa, dan juga kelompok masyarakat. Mereka dapat melayani sebagai penginjil, penerjemah Alkitab, guru, misionaris, ataupun pelayan lintas budaya. Counsels to Parents and Teachers halaman 511, 516 sampai 518. Di sana disimpulkan, diperlukan bagi para pemuda untuk mempelajari bahasa asing dan hal ini dapat mereka lakukan dengan hasil yang paling optimal melalui interaksi langsung dengan masyarakat setempat, sekaligus menyisihkan sebagian waktu setiap hari untuk mempelajari bahasa tersebut. Menguasai bahasa-bahasa dari berbagai bangsa akan sangat membantu dalam pekerjaan misionaris. Review and Herald 20 Juli 1886, halaman 450 katakan, Allah dapat menghembuskan kekuatan baru ke dalam setiap jiwa yang dengan tulus ingin melayaninya dan dapat menyentuh bibir dengan bara api yang menyala dari mezbah serta membuat mereka menjadi fasih dalam memujinya. Ribuan suara akan dipenuhi dengan kuasa untuk berbicara mengenai kebenaran-kebenaran yang luar biasa dari firman Allah. Lidah yang gagap akan dibebaskan dan orang-orang yang penakut akan diperkuat untuk memberikan kesaksian yang berani akan kebenaran. Jadi pelajarannya bagi kita adalah bahwa kita perlu meminta Roh Kudus bukan hanya memberikan karunia, tetapi juga memberikan hikmat, kasih, kerendahan hati, dan juga ketertiban dalam menggunakan karunia tersebut, sehingga Injil dapat menjangkau lebih banyak jiwa dan Kristus dimuliakan. Testimonies to Ministers halaman 424. Ada pekerjaan besar yang harus dilakukan. Dunia tidak akan bertobat karena karunia berbahasa roh atau karena mujizat, melainkan melalui pemberitaan tentang Kristus yang disalibkan itu. Selanjutnya kita melihat karunia nubuat. Menurut Efesus 4 ayat 11-13 dan 1 Korintus 14 ayat 3-4, apa tujuan utama Allah memberikan karunia nubuat kepada gereja? Alkitab menunjukkan bahwa karunia nubuat diberikan bukan terutama untuk meramalkan masa depan, tetapi untuk membangun kehidupan rohani berjemaat. Ada beberapa alasan. Yang pertama, untuk memperlengkapi umat Allah bagi pelayanan. Ini ada di Efesus 4 ayat 11-12. Di sana dijelaskan bahwa nabi bersama para pelayan lainnya diberikan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Yang kedua, untuk membangun tubuh Kristus. Tujuannya adalah agar gereja bertumbuh menuju kesatuan iman dan kedewasaan rohani. Efesus 4 ayat 13. Yang ketiga, untuk memberikan pembangunan, nasihat, dan penghiburan. Kalau kita baca di ayat 1 Korintus 4 ayat 3, menyatakan bahwa nubuat itu bertujuan membangun, edification, menasihati, exhortation, dan menghibur, comfort, bagi jemaat Kristus. Dan yang keempat, tujuannya adalah untuk menguatkan iman umat Allah. Kisah 15 ayat 32 menunjukkan bahwa Yudas dan Silas menggunakan karunia nubuat untuk menguatkan dan meneguhkan jemaat. Ellen White dalam buku Colporture Ministry halaman 125 menyebut bahwa karunia nubuat itu adalah terang yang lebih kecil menuntun kepada terang yang lebih besar. Di sana dia katakan, oleh karena sedikit perhatian diberikan kepada Alkitab, dan Tuhan telah memberikan terang yang lebih kecil atau lesser light untuk memimpin pria dan wanita menuju terang yang lebih besar. Jadi karunia roh nubuat bukan untuk menggantikan Alkitab,
tetapi untuk menguatkan dan mengajak umat untuk kembali kepada terang yang lebih besar, yaitu Alkitab. Mengapa setiap orang yang mengaku punya karunia nubuat harus diuji dulu berdasarkan Alkitab? Dan apa prinsip-prinsip pengujiannya? Saudaraku, Alkitab mengajarkan bahwa karunia nubuat tetap ada sampai akhir zaman. Tetapi semua yang mengaku harus diuji supaya gereja tidak disesatkan. Mengapa? Oleh karena ada beberapa alasan. Yang pertama, oleh karena akan muncul nabi-nabi palsu. Yesus telah memperingatkan bahwa nabi palsu akan muncul. Matius 7 ayat 15. Dan Yohanes juga memerintahkan agar setiap roh itu selayaknya diuji dulu. 1 Yohanes 4 ayat 1. Yang kedua, mengapa harus diuji? Oleh karena Alkitab itu tetap menjadi standar yang tertinggi. Seorang nabi sejati harus memenuhi beberapa kriteria Alkitabiah. Yang pertama, nubuatnya terbukti benar. Ulangan 18 ayat 22, Yeremia 28 ayat 8-9. Yang kedua, ajarannya itu harus selaras dengan firman Allah, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Ulangan 13 ayat 1-3, Yesaya 8 ayat 20. Kriteria yang ketiga, mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 1 Yohanes 4 ayat 2-3. Dan yang keempat, memiliki buah kehidupan yang mencerminkan karakter Kristus. Matius 7 ayat 15-20. Lalu kemudian apa tujuan akhirnya dari karunia ini? Tujuan akhirnya adalah untuk meninggikan Kristus, bukan meninggikan manusia. Jadi, nubuat sejati selalu tunduk pada otoritas kitab suci, berpusat pada Kristus, menghasilkan buah yang baik, dan membangun gereja Allah. Bagaimanakah orang percaya dapat menghargai karunia nubuat, tetapi pada saat yang sama, tetap berpegang teguh pada Alkitab sebagai standar tertinggi iman dan kehidupan? Nah, sikap yang benar terhadap karunia nubuat adalah menggabungkan keterbukaan terhadap pimpinan Roh Kudus, tapi juga setia kepada firman Allah. Ada beberapa penerapannya. Yang pertama, kita harus menjadikan Alkitab sebagai otoritas yang tertinggi. Semua ajaran, semua pengalaman harus diuji berdasarkan kitab suci. Yang kedua, kita harus menghargai karunia-karunia yang Allah berikan kepada gereja. Jangan meremehkan nubuat, tetapi uji segala sesuatu. 1 Tesalonika 5 ayat 19-21. Yang ketiga, berfokus pada Kristus bukan pada pribadi manusia tertentu. Karunia nubuat yang benar selalu mengarahkan perhatian kepada Yesus, kepada Injil, kepada Alkitab, bukan kepada popularitas seorang nabi. Dan yang keempat, membiarkan pesan Allah itu mengubah kehidupan kita. Nubuat bukan sekedar informasi, tapi panggilan pertobatan. Ellen White dalam buku Christian Education halaman 118, alinea yang kedua, menekankan tentang supremasi dari kitab suci. Dia katakan, Alkitab adalah satu-satunya aturan iman dan doktrin, dan tidak ada yang lebih efektif untuk mengasah pikiran dan memperkuat akal budi daripada mempelajari firman Allah. Baik, kita tiba pada pendalaman. Apakah ada karunia yang besar dan ada karunia yang kecil? Nah, saudara, semua karunia itu berasal dari satu roh yang sama. Diberikan oleh Tuhan yang sama dan dikerjakan oleh Allah yang sama. Nah, karena pemberinya adalah orang yang sama atau pribadi yang sama, maka tidak ada karunia kelas 1 atau kelas 2. Jadi nilai sebuah karunia itu tidak ditentukan oleh seberapa mengesankan penampilannya, melainkan oleh siapa yang memberikannya. Kemudian, di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 22-24, di sana Paulus berkata bahwa anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah justru yang paling dibutuhkan. Dan anggota yang kurang terhormat kita berikan penghormatan khusus. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa Allah sengaja membalikkan cara pandang dunia. Yang tersembunyi justru yang lebih penting, kadang-kadang lebih penting. Ya. Dan yang ketiga,
Paulus berkata kepada jemaat Korintus untuk mengutamakan nubuat di atas bahasa lidah, 1 Korintus 14 ayat 5. Tetapi perhatikan, di sini Paulus mendorong untuk memiliki karunia ini bukan karena karunia ini lebih hebat, melainkan karena ini lebih membangun jemaat dalam konteks jemaat Korintus. Jadi dalam konteks jemaat tertentu, ada karunia yang lebih mendesak, tetapi bukan berarti karunia itu lebih besar daripada karunia yang lain. Kemudian yang berikut, sama seperti tubuh, ada mata, ada hati, dan masing-masing memiliki fungsi yang berbeda, tapi tidak ada yang lebih rendah. Kita tidak bisa mengatakan bahwa satu ini lebih penting daripada yang lainnya. Jadi itu juga sama seperti karunia yang dimiliki oleh jemaat. Dia bisa beda dalam fungsi, tetapi sama di dalam nilai. Dan yang terakhir, ukuran akhir seseorang itu menerima karunia bukan pada besarnya karunia yang dia terima, tetapi seberapa setia dia dalam menggunakan karunia itu. Di dalam The Advent Review and Sabbath Herald 12 April 1906, di sana dikatakan, jangan ada orang yang merendahkan karunia-karunia yang dianggap lebih kecil. Biarlah semua bekerja. Jangan ada yang melipat tangan dalam ketidakpercayaan karena ia berpikir bahwa ia tidak dapat melakukan pekerjaan besar. Berhentilah memandang diri sendiri. Pandanglah pada pemimpinmu, yaitu Yesus. Dalam hal kerelaan hati, ketulusan, dan kasih, lakukan apa yang dapat kamu lakukan. Nah, kalau begitu, bagaimana caranya agar gereja atau jemaat bisa menjadi tempat di mana semua karunia itu dapat dihargai dan digunakan? Ada beberapa langkah praktis. Yang pertama, jemaat itu perlu diajar bahwa gereja bukan panggung bakat atau panggung pertunjukan bakat. Jemaat itu perlu diajar jika semua itu adalah bagian penting yang diperlukan di dalam tubuh Kristus, yaitu gereja. Jadi selama jemaat berpikir bahwa pelayanan itu hanya tugas khusus dari pendeta dan majelis, maka bisa dipastikan sebagian karunia rohani yang ada di dalam jemaat itu pasti akan tetap terpendam. Kemudian yang kedua, banyak orang yang melipat tangan bukan karena malas, melainkan karena tidak tahu apa yang dapat mereka kerjakan. Nah, oleh karena itu jemaat perlu mengadakan tes karunia roh, agar semua anggota dapat mengetahui karunia masing-masing, sehingga mereka dapat dilatih untuk melayani pada karunia-karunia yang mereka miliki atau pada bidang-bidang yang sesuai dengan karunia mereka. Kemudian yang ketiga, jika seseorang melihat atau memiliki karunia mendoakan orang, maka berilah dia tanggung jawab atau tugas sebagai pelayan doa. Nah, jika seseorang berkarunia menulis, berilah dia tanggung jawab seperti orang yang membuat atau menyediakan buletin atau media jemaat. Jadi penting kita untuk menempatkan orang itu sesuai dengan karunia dia di dalam jemaat itu. Nah, pengetahuan tanpa kesempatan itu tidak akan membawa kemajuan. Kemudian yang keempat, yang membersihkan gereja, menyiapkan makanan pada hari Sabat, menjaga anak-anak, atau bahkan mereka yang mengunjungi orang sakit itu jarang mendapatkan penghargaan di dalam jemaat. Tapi kita harus ingat bahwa semua anggota itu penting. Semua anggota tubuh itu penting. Setiap karunia roh itu penting. Oleh karena itu, setiap karunia perlu mendapatkan penghormatan. 1 Korintus 12 ayat 24. Dan yang kelima, bangun budaya kerjasama, bukan persaingan. Setiap karunia itu harus diarahkan pada satu tujuan bersama, yaitu Yesus Kristus, pelayanan, bukan pada diri sendiri. Dan yang terakhir, jadikan kasih sebagai prinsip utama dalam jemaat. Bangun suasana kasih dalam jemaat. Karunia itu hanya akan bertumbuh subur di tanah yang penuh dengan kasih. Di jemaat yang gemar mencari kesalahan, orang takut mencoba. Di jemaat yang penuh dengan kasih, orang berani melayani sekalipun belum sempurna. Di dalam buku The Upward Look, halaman 141, di sana dikatakan kita masing-masing membutuhkan bantuan yang bisa kita terima dari pikiran orang lain. Tuhan akan bekerja dalam pikiran orang lain selain pikiran kita. Akan selalu ada rintangan di hadapan kita, tetapi kita harus mengikuti pemimpin kita dan menghadapi kesulitan-kesulitan kita secara bersama-sama.
Saudaraku, sebagai penutup dan aplikasi dari apa yang kita pelajari dan diskusikan bersama, mengapa karunia-karunia rohani diberikan kepada gereja? Karunia-karunia rohani bukan diberikan untuk meninggikan seseorang di dalam gereja, melainkan untuk membangun keseluruhan tubuh Kristus, yaitu jemaatnya. Paulus menegaskan bahwa kepada tiap-tiap orang dikaruniai penyataan roh untuk kepentingan bersama. Tidak ada karunia yang lebih penting daripada yang lain, karena semuanya berasal dari roh yang sama dan memiliki tujuan yang sama, yaitu membangun gereja. Nah, Allah sengaja memberikan karunia yang berbeda-beda supaya setiap orang saling membutuhkan dan tidak ada seorang pun yang dapat berkata, "Aku tidak memerlukan engkau." Perbedaan bukanlah ancaman bagi persatuan, tetapi justru, saudaraku, menjadi sarana Allah menyatakan kesempurnaan tubuh Kristus. The Acts of the Apostle halaman 317 menegaskan bahwa karunia-karunia rohani tidak diberikan untuk meninggikan diri penerimanya, tetapi untuk memperlengkapi umat Allah bagi pelayanan dan membangun tubuh Kristus. Sekarang bagaimana kita dapat menggunakan karunia rohani dengan cara yang benar? Paulus menempatkan 1 Korintus pasal 13, pasal tentang kasih, tepat di tengah pembahasan mengenai karunia-karunia roh. Hal ini menunjukkan bahwa kasih bukan sekedar salah satu karunia, tetapi dasar bagi penggunaan semua karunia-karunia rohani tersebut. Tanpa kasih, karunia sebesar apapun tidak akan memiliki nilai di hadapan Allah. Itulah sebabnya buah roh ialah kasih dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 768 katakan, perlu dicatat bahwa karunia-karunia rohani tidak sama dengan buah-buah roh. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Karunia-karunia rohani merupakan anugerah kuasa ilahi yang diberikan kepada individu-individu dalam gereja guna mewujudkan tujuan Allah dalam mencapai kesempurnaan gerejanya. Sementara buah-buah roh adalah sifat-sifat karakter yang tampak pada anggota gereja yang telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada bimbingan Roh Kudus dan digerakkan oleh sifat utama roh, yaitu kasih. Karunia, saudaraku, bukanlah ukuran kerohanian seseorang. Yang menjadi ukuran kedewasaan rohani adalah apakah karunia itu dipakai untuk melayani dengan rendah hati, membangun orang lain, dan memuliakan Kristus. Dalam setiap pelayanan yang kita lakukan, kita perlu bertanya, apakah pelayanan ini memuliakan Kristus? Apakah pelayanan ini membangun jemaat? Apakah pelayanan ini dilakukan atas dasar motif kasih? Nah, apa tantangan yang dapat menghalangi penggunaan karunia roh secara benar? Yang pertama, yaitu kesombongan rohani. Merasa karunia yang dimiliki lebih penting daripada karunia orang lain, sehingga muncul sikap merendahkan sesama di dalam tubuh gereja. Yang kedua, adanya rasa iri dan persaingan. Ketika seseorang menginginkan karunia yang dimiliki oleh orang lain atau mencari pengakuan manusia lebih daripada kerelaan melayani, itulah menjadi tantangan bagi penggunaan yang benar dari karunia-karunia roh. Nah, selanjutnya penyalahgunaan karunia, yaitu menggunakan karunia hanya untuk kepentingan pribadi, mencapai popularitas, atau mencari pujian, bukan untuk memuliakan Tuhan. Yang selanjutnya kurangnya kasih, sehingga pelayanan berubah menjadi perlombaan siapa yang paling hebat, bukan bekerja sama sebagai satu tubuh di dalam gereja. Kemudian mengabaikan kebenaran firman Tuhan. Padahal semua karunia itu harus diuji dan dijalankan sesuai dengan prinsip firman Allah. Menurut 1 Korintus 14 ayat yang ke-29. Pena Inspirasi katakan dalam buku Desire of Ages halaman 219 bahwa ketika disalahgunakan untuk kepentingan diri sendiri, semakin besar karunia itu, semakin besar pula kutukannya. Yang dihargai Tuhan ialah nilai moral. Kasih dan kemurnian adalah sifat-sifat yang paling dihargai oleh Allah. Setiap orang percaya, saudaraku, yang sungguh-sungguh rindu melayani Allah, telah menerima karunia dari Roh Kudus untuk dipakai melayani, bukan untuk disimpan atau dibanggakan diri sendiri. Ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan orang percaya, karunia-karunia tidak lagi menjadi alasan untuk bermegah, melainkan menjadi alat bagi Allah untuk memperkuat gereja, memenangkan jiwa, dan menyatakan karakter Kristus kepada dunia. Kiranya saudaraku, Roh Kudus akan menolong kita mengenali karunia yang telah Tuhan percayakan kepada masing-masing kita, dan biarlah setiap karunia itu digunakan dengan kerendahan hati, dipimpin oleh kasih, dan diarahkan hanya untuk kemuliaan Allah. Dengan demikian, gereja kita akan bertumbuh dalam kesatuan, kedewasaan rohani, dan juga kuasa pelayanan, sehingga menjadi terang bagi dunia dan mempersiapkan banyak orang menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kami. Terima kasih, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami.
Saat ini Engkau memberi kami kesempatan untuk kembali belajar dari firman-Mu. Kami memerlukan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan untuk mengurapi kami, supaya menuntun kami kepada pengertian yang benar akan kehendak-Mu dan menolong kami untuk mempraktekkan pelajaran yang telah kami pelajari ini di dalam kehidupan kami, mengikut Engkau, dan juga dalam kehidupan kami berjemaat. Bapa, tolong kami mengenal karunia-karunia roh yang Engkau percayakan kepada kami, dan tolong kami untuk kami boleh ya Tuhan menggunakan karunia-karunia itu bagi pelayanan pekerjaan Tuhan, membangun tubuh-Mu ya Tuhan di dalam gereja, dan juga untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa, ampunilah kami dari dosa dan pelanggaran kami, serta berkatilah kami semua, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.